Mogi-mogi itu sampurna ya nama suatu ondian kali itu situ mati bahkan menengis dulu yang kaya kuasir Dewi Laksmi dia bisa melawan Parijata jadi Dewi Laksmi adalah Dewi Kekayaan atau Dewi Kemakmuran. Dalam teologi Hindu, Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu. Dia adalah sumber dari segala bentuk kekayaan. Pada tingkat fisik dia melambangkan kekuatan, kekayaan materi, kesehatan fisik, keindahan dan cinta kasih. Secara tradisi, Dewi Laksmi dianggap sebagai 8 sumber dari bentuk kekayaan, yaitu kreativitas, stabilitas, keberanian, kekuatan, keturunan, kemenangan, dan pengetahuan. Sebagai permaisuri dari Dewa Wisnu, Dewi Laksmi juga mempunyai tugas yang sama dengan Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan mengatur keseimbangan dunia. The history of Dewi Laksmi. Devi Lakshmi is the goddess of wealth or goddess of prosperity in the theology of Hindu religion. The goddess of Lakshmi is the power of the goddess Vishnu. She is the source of wealth, creativity, the power, beauty, and Suatu affection. saat Dewi Laksmi turun menjelma menjadi seorang nenek. One day, goddess of Lakshmi go down to the earth in chain as the old woman. Cerita yang termangkin wenten kocak jatma sane pepesengan iwayan kecut rewo widang desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Geginanipun wantah sadina-dina megarapan ring sawah. Diceritakan adalah seorang petani yang bernama Iwayan Kecut di desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Was the farmer Iwayan Kecut in the village of Jatiluwih, Tabanan Regency. Lalan ketuk kerebetan serebetan gimana jadi mulut tua ini di tengah cari ke tadi petani yang begitu wayan Petani bersami surut kecari kemarau. para petani di desa Jatiluwih keseharian mereka bekerja di sawah. Mereka bekerja saling bantu membantu, bergotong royong untuk mencapai keinginan sebagai petani. Work together, helping each other. Serebetang jadi dineraga dari petani di desa Jatiluwih. Sebelum membajak sawah, para petani
bersama-sama mencari rerumputan untuk makan sapinya. Before plowing the fields, they sought grass for their cows. Rerumputan yang hijau menjadi bahan pakan sapi sebelum mereka membajak sawah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa. Iya, yue, wayang kecut nak kengken caine. Uleng tuning aret di subana liuman padang bomo pundo ben kalbang samping ama jak tanyung ci. Yan. Ci jelemo stres ini. Yan basang cilasia nasi dan yan matan ci kia pula sengibo we. Nak kengken ci sebenarnya magaya amol-amol nih yan. Atuh beli. Cang uleng pidan kebenanang kedak basang tawang beli. Sadino-dino cang dini megarapan dicari ke pambeli nawang. Cang kone paling sukeh dini di Jatiluwe. Etar-etar ngelacarit. Kewalo keginan cang mekipu deke nengendut. Bergaul deke neng sampi. Doleh kulit cang badang sengah kadi do. Do cang mengikuti zaman. Do cang mengikuti teknologi. Sing cocok cang dicari do ke beli badak. Wayan. Kamu ini selalu membanding-bandingkan hidup kepada orang lain. Kita masing-masing dilahirkan semua mempunyai karma tersendiri. Kita berbeda, tetapi tetap satu ya manusia. Bagaimana kita untuk menumbuhkan dharma kebajikan di dunia ini gitu naik. De boci senyak cara prinsip Kabupaten Tabanan yang serasi, sejahtera, aman dan berprestasi. Kamu nih orang bodoh sebenarnya. Apa sebab itu? Kamu tidak bisa mengelola, pikiranmu kecil sekali. Kita kelola, kita punya lahan. Di desa Jatiluwe ini sudah terkenal yang namanya subak. Subak itu merupakan warisan dunia, World Heritage, you know. Goblok you know. Bin besi ketahuan sih, kamu tahu? Sudah mendapat penghargaan dari UNESCO. Ini dah satu-satunya orang yang tidak berprestasi. Kalau lu berprestasi, yang cai berprestasi, kita olah lahan pertanian ini yang namanya agriculture. Kita rubah menjadi agri pariwisata. Selain sebagai daerah pertanian, pariwisata kita bangun villa-villa, restoran-restoran, marebedik menjadi sebuah liu tamu main sudah banyak. Saya berbangga sih sebagai orang Tabanan, sebagai rakyat Bali. Beli jak saja nuturin cang. Oh yang bisa. Yang ini kan kecerdasan yang cang sengelah madan kita cang dot mengikuti zaman. Oh cerjane pangidang yang ngabo apin ruit apa pada ya. Kita sah-sah saja mengikuti zaman kewala gini. Kita itu harus tetap melestarikan yang namanya budaya. Bali yang sebagian besar kehidupan dari pariwisata yang namanya budaya. Sampai ke mancanegara terkenal. Ini salah satu budaya nih rago ngelah subak nih ngelah cari ngerti sih. Nah ini beli suap di ngomong nih. Nih keginan rago nih ngakal ngedong apa danang mendekat dicari ke sampi belubang amas boman padi jemak sampi ya. Iwayan Kecut pun tidak setuju dengan pendapat temannya. Mereka segera untuk mengambil sapinya setelah rumputan yang disabitnya begitu banyak. Cerian! Wah, ini mareng ngerti sampai. Main nang pakem. Setelah memberi pakan sapinya, Iwayan Kecut pun segera memasang alat-alat untuk membajak sawah yang begitu sederhana. Tuh, kitirago nih ngelah sampi, luwung masih ngelah sampi apa keketo. Dinu muda yang ngon medekak benda dituwo nyidang ngadep. Ulian sampi ragu di Jatiluwe di Tabanan nyidang hidup sejahtera gumi do. Nah.
Lalan bang sing landangai. Lalan. Laudang tegap sampai deh. Tegap cari ke. Hei. Mereka pun segera membajak sawah. Tanpa mengenal lelah, sebagai seorang petani, dia menyadari kehidupannya dengan pola sederhana. Hari menjelang siang, para petani pun segera untuk beristirahat. Nana kini wayan sur malu monto nih sebuah jam tengah ini. Lalan mereren malu lan ini nen. Benyet belantor metekap tuh. Peh dewa ratu kene demane ragone di desa. Toyong na sampina. Jemak ke daharan mama ini lakonai. Iwayan Kecut pun memanggil teman-temannya untuk beristirahat. Sambil makan siang, menghirup udara segar di tengah sawah yang membuat matanya semakin mengantuk. At noon, they rest together. Ketika para petani lepot tangkiang lihat ibu gom kamu amal lihat ibu ada dadong tua lepot tangkiang selalu kamu menghina orang tua, kamu anak yang kualat ya. Bagaimana lu tuh menjadi orang yang suputra? Coba berpikir lu sebagai anak muda, kalau ndak ada si nenek si kakek yang tuanya emangnya ada, lu sebagai cucuku. Bullshit, you know what you mean. Because you is stupid perut, you know. Ya udah stupid perut, stupid lengan dong ya tolong. Aduh. Si nenek pun meninggal dunia karena kemarahan Iwayan Kecut. Dong. Maro idadong kecacak tekene Iwayan Kecut. Kanti dadong ngemaseng mati dini dicari ke di sawahe. Pandadong nawang. Disumpah ada dadong mati Wayan Kecut jejak kena hukum pidana penjara karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Akhirnya si Kecut berkaul di depan Pura Ulun Sui. Kalau dadong bisa hidup kembali, si Kecut akan bersedia menjadi suaminya dadong. Berarti itu apa? Menjadi wife. Oh my god. Oh my lord. I miss you gentlemen. Please you peluk me, okay? You look at me, okay? You look at me, okay? Please. Ku jangan bancang lah, jangan bangkai mata nih please. Halo cintaku, ternyata bersemi di tengah sawah. Aduh. Oleh bidan saya mangaleku renan. Dari dulu aku tidak dapat mencari suami. Kalau sudah jodoh, akan pergi kemana-mana. Oh my love. Oke, I kiss you, oke? Yan Kecut. Jani membukti nih Jani. Ini sedang ngetren nih Jani. Si nenek tua menjelang mati mempersunting seorang cucu menjadi suami. Tengok aja Jani kede anggumi nih mau badan zaman kali tawang. Beli ku diancang bancang Jani beli kan kene lak cangken berayo kene mencangke bapan ja beli. Nah do gitu lan cuwire cai ngelara ramo lan orang tekene raman sih dipangidang sentuh pokengken patut cing ante no pokengken. Oh gitu beliau nana yang gitu lah dong me aja mulai me gandong ada kene sana magandong yang nak turun no. Aduh tengbu tadi kegedean bumi ya.
Akhirnya Iwayan Kecut membawa si nenek ke rumahnya untuk dilaporkan kepada orang tuanya. Beli ngediolas nih, mau ajak melalui dadong lanut gendong umah malu pengangon dia akan lapor ke meme bapan dia. Oh gitu nana, dong meme masandak malu main di tunggal iya nana. Oh gitu nana jangan malu di jauh masuk ke dadong. Nana jangan mudah mana. Tuh Iwayan Kecut merasa was-was untuk melaporkan kejadiannya di tengah sawah. Namun apa boleh buat, dia masih muda. Apapun terjadi dia harus melaporkan kepada orang tuanya. Meme, bapak, dijo meme bapan dia. Me bapak, mai je pakin panak meme ne dewa ratu. Ne bejang menjangkut dengan bapak saja sing nawang panak stres. Udah usah makan agar kita dituas dalam pusir yayah Iwayan Kecut. Rewus kacunduk kelawan putranya Iwayan Kecut. Kebahagiaan yang tak terhingga. Sebagai seorang ibu, cinta kasihnya kepada anaknya Iwayan Kecut. Harapan orang tuanya telah dipenuhi untuk melanjutkan aktivitasnya di tengah sawah, hidup sebagai petani. Ayahnya pun merasa bahagia. Namun di saat Iwayan Kecut punya masalah, Iwayan Kecut pun tak terima tentang cinta kasihnya orang tua. Jeneng nenak kengken jeneng dadi jeneng amul-amul jeneng apa mirip ada raosan keken mirip bapak jeneng iya ya siap bapak meme apa raos bapak ini apa raos meme ini sayang kapin tiang gitu maro tiangnya megai kecari meme berbapa berjani orang sayang bak yen saja bapak sayang dengan tiang diolas po terbesik pengidik tiang dengan bapak kengken wah jening apa kali deh kedawo sertifikat beri nama onyang bekelah jening je kudiang je kenal sing keto po ngidiolas po cepot yang ide adab cari apa diolas adab cari apa yang kewat saja neng lah masalah po riwus kare ngelawan yayak si Iwayan Kecut andian luwir geni kati bedeng minyak keberapa jilat permintaan Iwayan Kecut kepada ayahnya untuk menjual sawah menyebabkan ayahnya marah dan menghina Iwayan Kecut. Iwayan Kecut kamu memang anak yang tidak tahu diri, tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu. Ya Kecut? Bapak medakon kenci. Caiten meli caret, caiten ngai caret, tawang ciaten caret itu titik artinya. Yang mau cari titik jangan diapa-apakan lagi. Tetap sekali sawah, tetap sawah. Itulah negeri kita sendiri sebagai ibu kita yang kita pijak setiap hari. Yang kene untuk ke kamu nih anak durhaka. Yang bapak ngelah panak cara cair lah kan lagi ada cari adenan bapak sing lah panak cara cair sing buang jadi mati Iwayan Kecut. Gede ya. Waduh beli adeng beli beli bangras ke kita kadang ada nak ngeraosang jelem lah kira-kira ne dadi nak tua nak mulu hulian ni piana kado ke bawah di sastra ne noro nesih mangluihan nesih ikan atenayo tidak ada cinta itu yang melebihi hanya cinta orang tua kepada anaknya. Sejelek-jelek apapun anaknya, sejahat-jahat apapun anaknya, pasti akan dibela oleh orang tuanya. Nejani bang tiang malu ngeraos ken panak ada yang beli cening Wayan Kecut man meme makesiap ningang deket cebesik pengidian cening ngadep cari nang do jekedo cening ulah dikenah cening meme bapak ni dia nak sayang
Yang mone cening Subodruno kengken kurenan kengken aliang ragan cening endo jak adap carek ning kurenan aliang pangengal memang ngelah mantu ngelah cucu nih. Aduh meme sedang melah pesan memang ngerasa pantiang alih kurenan di none jani yang kang anten di none jani yang kang ngedengan calon kurenan ya wana antos nah sekan tuh ning sekan laut cen calon manda kurenan itu wana laut antos papa antos nih calon kuren tiang antos weh beraya jam kejam main calon kurenan tiang Iwayan Kecut pun memperlihatkan si nenek sebagai calon istrinya. Bapak, nenek calon mantun bapak, nenek calon mantun meme, kengken mirip cocok. Oh, sekarang lawan saya sih Wayan Kecut. Aduh, Wayan Kecut sih mau bangsat sih. Wayan Kecut kamu. Itu Cina. Wayan Kecut Cina. Cina mau butuh Cina ya. Salang betara yang guru dijane salang betara Cina ya. Dijado uluk Cina anda ngajak bangke mata kene. Dole nak dua caklok. Sing sang Cina mangalih kuran ya. Yang sing Cina mangalih kuran nih memen Cina juang nih dadong bapak bomat seken memen Cina juang nih. Menjenang memen ciken dadong nih. Kamu memang tidak tahu diri sebagai anak. Mana mungkin seorang cucu yang menikah dengan seorang nenek. Oh Tuhan, apa salahku sebagai orang tua? Inikah karmaku? Begitu aku membuat seorang anak perilakuku selalu jahat, selalu ngemitrin somah timpal. Tuhan ampuni aku. Beli ngadeng beli bang tiang ros malumin pasti ke subadem anu untuk bicara beli lautang yang ros seken panaknya nih cening tolong aja mengejar timpal tiang lautang jani ngalusan ulung ni lamo lakar mepon di pohon lautang kayu bakar terkumpul mereka pun mengikat kuat-kuat untuk dibawa pulang ke rumah. Di saat para gadis desa bekerja di ladang, si nenek pun melintas di depannya. Jero anak istri nak bajang, tiang dadong get calon kurenan Iwayan Kecut tiang liwat di kinge tiang ajang sar. Aduh mo suponinga orte. Iwayan Kecut kone kal nganteng ngajak bangke mata idadong ini ngah. Sing tawang mirip ke tiang tunang Iwayan Kecut dadong sing musuluk di banyu berat sing ngelah yang kena dong nguntuti Kecut tak truno benu cenik ajak dadong nganten mirip dadong kal mampu mengayam gotong royong panah penek cepot meklebot tangkiang dadong dong pandang nawang nenek calon kuranani Kecut jangan sakit hati kulian dadong mirip tebal sabuk pengliaan dadong jelang jangan jengak yang senyidang hidup hasan sebuah jadi kacekuk jangan dadong pang mati dadong kedak pasai jangan ada
Kemarahan pacarnya Iwayan Kecut pun memuncak, sehingga si nenek pun dicekik habis-habisan. Aduh, kalah saja nak bajang ni po. Aduh, sing pelih apa? Sakit pun cekuk amai. Dadong, mekatmu. Yak senap pesanjang nepuk dadong awin timpal jang perusi mekat dadong di sini lah. Mekatmu. Yak tanam ibu hidup-hidup mu dong mo. Aduh. Mama, yang sakit hati mo. Lo. Suat nonton ngeleng lo, suat meme jaga mulai. Yang buang diangkal gantung diri nih mo, diangkal bunuh diri mo. Lo, yang mau jengek gopo nih lo. Jangan mempunyai pikiran sepintas seperti itu hidup sebagai seorang gadis. Dunia ini tidak selebar daun kelor lo. Bukan satu bintang di langit. Masih banyak kita bisa pilih apakah itu bintang kejora, bintang kecil, bintang cap 7, angon sakit kepala. Yang mulai nelak hati itu dini ngeleng. Aduh mo, yang kene kudiang jadi ibadah. Main mulai. Teman-temannya pun mengajak pacar Iwayan Kecut untuk segera pulang. Ayahnya Iwayan Kecut bertanya, apakah siasat ayahnya sudah terlaksana dengan baik? Yan, keken, semua mati dadong wajang sang. Atuh po, apa mati? Nak tua apa itu toneng sitang? Limang kibet lah beneng ajang sang atau bayu apa kan yang nangom yang sing pelih bencana dadong mesti ngeliat nih po. Keken aja nih, bayu jangan ngandang nih po, lah aten capo. Nah jadi bapo bang, winayo bina cepok yang sing mati dadong todonan. Mamamu, kau kin menu dadong, kau kin adong kalau rausang bapun kin dadong. Oh nana kita pulau tang, ayahnya Iwayan Kecut pun bersiasat kembali. Sekali lagi dia akan hendak membunuh si nenek tersebut agar pernikahan Iwayan Kecut pun tidak terjadi. Dong, dijelakun dadong nih. Aduh. Kengken nih konek yang dadong manginem ye sud ngajang sang mudiang dadong sing maan sebuah kedang nak mudiang nih yang Kecut nih bapan jangka ngeros do oh gitu jadi camat di po calon matu kengken nih bapak nilo apa perlu dadong perlu sing ke salblon nih yang dadong ke salon bisa nyangateng benyamuan dadong kene dadong dadong mantu nah di benang jani tua jenang angon mantu sewira ben mandi lakar bapak dana Iwayan Kecut masa kapan ngundang banjar nemen Iwayan Kecut tu subong hitung Banten tekeneng lolo ke PKK jadi tiang kalau masadok nampak celeng ngai bapak dana bebasa-basan sewira ada undangan kalau jadi tulungnya tiang sep nimo yeh pangpak kanti jeding itu di semer kengken saya aku dadong nulung apa sama papa gaya ini oh gitu sudah coba sama papa dadong pang melu nulung kan dadong kau nimo yeh oh gitu nah bang dadong nimo yeh di semer mungkin aja menyidang dadong mau kalian dadong mau banyak lebih manis soal mau karyo nah bah itu mau jani asa sing puwong mati dadong engken oh sing no mau lautang jadi cakal hidup nah kita mau jadi mati apa mentom misi hati-hati oh cengkang kali atin celeng gitu nah siasat kedua ayah Iwayan Kecut pun menyuruh si nenek untuk menimba air di dalam sumur. Saat itu juga si nenek mengambil timba dan menimba air di dalam sumur. Aduh, dalam sajan semerah. Aduh, aduh, kayaknya kantos menang. Aduh, kewah aja kang angken. Liu cho con yang angken, liu makai. Tanpa mengenal rasa lelah,
Si nenek berulang kali menimba air di dalam sumur. Aduh, aduh, kata saja, nggak dilihat saja. Aduh, kene bati ya, nah. Aduh, aduh, maduang ini ngomong kapok bagian. Aduh, dijauhi dalam nenek. Di saat si nenek menimba air di dalam sumur, ayahnya Iwayan Kecut pun segera mengangkat si nenek untuk dibuang di dalam sumur. Ya, on, kejar di kanan pertiwi tale. Ya. Setelah si nenek dibuang ke dalam sumur oleh ayahnya Iwayan Kecut, mujizat pun terjadi dari dalam sumur. Wahai Wayan Kecut, begitu juga ayah dan ibumu. Aku adalah Dewi Laksmi yang turun ke dunia menjelma menjadi seorang nenek. Aku sengaja turun untuk menguji keteguhan hatimu sebagai petani. Namun apa yang terjadi dalam menjalankan aktivitas kamu sebagai seorang petani selalu didasari dengan kemarahan, dan itu akan menghancurkan kehidupanmu. Aku sebagai Dewi Kekayaan, aku sebagai Dewi Kesuburan hanya memberkati harta dan benda kepada manusia yang ikhlas, kepada manusia yang sabar dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Ingatlah, uang dan harta itu tidak segala-galanya. Jangan kau jadikan hidup ini untuk uang dan harta. Jadikanlah harta dan uang itu untuk hidup. Jangan hidup ini untuk makan. Jadikanlah makanan itu adalah untuk hidup. Aku bertugas sama dengan saktiku, Dewa Wisnu, ikut menjaga kesejahteraan dunia dan ikut menghilangkan malapetaka dan menghilangkan ketidakberuntungan kepada manusia di dunia ini. Ingatlah, pikiranmu harus jernih. Belajarlah dari air yang jernih yang disebut sebagai tirta. Itu adalah air sumber kehidupan. Belajarlah keteguhan hati dari batu. Sekeras batu, seberapapun kamu menghancurkan batu, itu tetap akan keras dan teguh. Itu sebenarnya kau menjadi seorang petani. Dan ketiga, belajarlah perubahan hidup dari kepompong. Kepompong seekor ulat, setelah besar dia menjadi kupu-kupu. Betapa indahnya hidup ini. Hendaknya kau melakoni dengan sungguh-sungguh dan menikmati dengan bahagia. Belajarlah hidup dari tanah. Apa yang kau tanam, itu yang akan berbuah. Karena ulahmu sebagai petani selalu didasari dengan kemarahan. Yada kita mangke wirada tanpa pahala. Hayu sama dia. Aku mengutukmu seumur hidup. Selama kau menjadi petani, takkan pernah berhasil di tengah sawah. Hanya dengan keikhlasan kau akan menjadi bahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om
Demikian sebuah drama tari telah kita saksikan bersama. Selanjutnya, inilah seluruh artis pendukung tampil bersama di atas pentas on a grand finale. Mohon artis pendukung mundur sedikit ke belakang. Mohon mundur sedikit ya. Mundur lagi sedikit ke belakang ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara penyerahan hand bouquet oleh Bupati Tabanan kepada artis fragmentari Dadong Get-Get. Kami persilakan Ibu Bupati Tabanan untuk naik ke atas panggung, didampingi oleh Gubernur Bali atau yang mewakili dan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah atau yang mewakili. Kami silakan. delivering the hand bouquet to the artist acting as Dadong Get-Get or the grandmother.